Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Positif yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama Ana Ghazwan Zaid Arfa di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kohas. Seperti biasa, hari ini kita akan berbincang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Zaid. Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah, sehat Ananda. Terima kasih Abah sudah Ya, bisa sama-sama Ananda. hadir di acara Ramadanku Abah. Iya. Ana mewakili sahabat-sahabat Positif ini Abah, ada pertanyaan. Mereka ingin menceritakan permasalahan tentang Ramadan Abah. Iya, silakan Ananda. Pertanyaannya itu begini Abah. Iya. Kemarin kan kita ada pembahasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa Abah. Iya. Salah satunya memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh Abah. Iya. Nah pertanyaannya, afwan Abah, bagaimana ketika kita mengorek hidung atau telinga untuk membersihkan kotoran Abah? Baik. Baik, Ananda Zaid dan pemirsa Kuas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan hal-hal yang membatalkan puasa adalah baik. Karena puasa itu kan ada ibtol, ada ifsad, ada yang dapat merusak, ada yang dapat membatalkan. Kalau merusak berarti pahalanya hilang, ya. Tapi kalau ibtol berarti puasanya batal. Di antaranya adalah makan minum seperti yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di antara yang membatalkan itu adalah menurut para ulama memasukkan sesuatu di dasabilain, ya, di lubang-lubang yang memang alami dalam tubuh kita, ya. Itu tidak boleh, ya, mulai dari hidung, telinga, kemudian juga kemaluan dan lain-lain, maka itu hukumnya bisa membatalkan. Imam Syafi'i mengatakan membatalkan. Cuman ada beberapa hal yang dikategorikan ulama. Di antaranya lah ketika dia mengorek kuping atau mengorek hidung, ya, ngupil kalau bahasa kita, tidak sampai jauh, tidak sampai kepada posisi yang sangat dalam, maka dia tidak membatalkan. Bahasa kalau sekedar ngupil bersih kan, mungkin pilek, kemudian hidung banyak upilnya. Kalau sudah dibersihkan tidak masalah, yang tidak boleh lah sampai memasukkan dengan menggunakan kapas dan sampai kepada jauh atau haisyum kalau hidung, nanti tidak boleh dan batal menurut ulama. Tapi kalau sekedar membersihkan sama dengan ngupil ngorek kuping, kan ngorek kuping hanya di luarnya saja dengan menggunakan jari. Kalau jari kan tidak bisa masuk dalamnya, kecuali pakai cotton bud. Kalau pakai cotton bud kan bisa masuk bahkan sampai kepada jauhnya, sampai bagian dalam. Nah, itu yang membatalkan. Tapi kalau hanya sekedar masuk kemudian membersihkan dengan menggunakan jari, menurut ulama tidaklah bermasalah, ya, selama tidak sampai ke haisyum dan juga ke jauh, sampai kepada rongga hidung atau ke posisi telinga yang sangat dalam, tidak boleh, dan itu bisa membatalkan. Maka dari itu berhati-hati. Nah, bagaimana Ustaz ketika misalnya benda itu kotor nih, kuping kita kotor, hidung kita kotor, eloknya bersihkan di malam hari untuk menjaga kehati-hatian. Sebab kalau kita bersihkan di siang hari, khawatirnya kalaupun tidak batal, kita khawatir ada keraguan, dan keraguan itu dalam ibadah kalau bisa dihindarkan. Jadi untuk tenang, samalah dengan gosok gigi sering saya katakan, ya, kalau elok itu adalah ketika kita sebelum imsak gosok lagi. Nah, kalau sudah pagi bukan tidak boleh gosok gigi, tidak enak, takutnya nanti ketika gosok mungkin tak terasa waktu minum, ya, dapat membatalkan puasa kita. Maka eloknya untuk menjaga kehati-hatian kita, gosok gigi lah ketika setelah sahur, ya, sebelum masuk waktu subuh atau waktu imsak. Itu yang paling baik. Begitu juga dengan mengorek ngupil dan juga korek kuping. Maka dari itu kalau bisa dihindari, kalau sekedar membersihkan, elok kita lakukan di malam hari, karena di malam hari adalah kita tidak berpuasa dan bisa melakukan apapun halnya untuk menjaga kehati-hatian kita. Begitu Ananda Zaid, insya Allah. Berarti kalau cuma membersihkan di luar-luarnya itu tidak boleh, ya, ibarat bahasanya kalau batas telunjuk kan tidak ada masalah. Saya yakin anak-anak kuas yang kita sebenarnya ada yang masukkan telunjuk sampai ke dalam itu lah dong. Paling batas cuman ya di luar-luarnya saja. Begitu juga kuping, ya, kecuali maaf mungkin pakai kapas tambahan masuk ke dalam. Nah, itu tidak boleh. Nah, apa bilang tadi, kalau di hidung namanya haisyum sampai ke rongga hidung paling dalam. Kalau kuping namanya jauh, posisi memang sampai ke dalam-dalamnya, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar untuk dibersihkan, ibarat bahasanya hanya ngupil saja, kemudian ngorek kuping saja, ada hal. Yang batal lagi adalah yang kadang-kadang agak jijik, ya, dan kotor. Sudah ngorek ngupil kemudian dimasukkan ke mulut, yang batal. Batalnya di mana? Bukan pada ngoreknya, tapi dia merasakan bekas hidungnya tadi. Sudahlah jijik, batal pula puasanya, naudzubillah. Maka hindari hal-hal yang dapat membuat kita ragu-ragu dalam beribadah. Begitu Ananda Zaid. Ada satu lagi nih Abang. Ya, silakan Ananda. Bagaimana hukumnya ketika kita berpuasa terlupa memakan sesuatu? Terlupa. Wah, kalau lupa, pemirsa yang dirahmati Allah, rufi al-qalam. Lupa, ya. Jangan sengaja dibuat lupa-lupa, dah. Jadi kalau terlupa nian dalam hadis Rasul, rufi al-qalam, dia terangkat. Ibarat bahasanya tidak tercatat sebagai sebuah status hukum. Yang penting lupa. Maka kalau kita makan lupa, tidak masalah. Ya, kita makan, kemudian kita lupa, itu tidak masalah. Karena kenapa? Lupa. Memang betul-betul lupa. Jangan pura-pura lupa, ini kenyang 3 piring, lupa. Tidak bisa. Ya, makanya lupa itu adalah sesuatu nikmat dari Allah. Jadi kalau lupa tidak hal. Maka kalaupun dia posisi lupa, berkah dari Allah dan rahmat dari Allah. Tapi jangan sengaja dilupakan.
Karena lupa itu adalah sesuatu yang memang rupi al-qalam. Ada 3 dalam hadis Rasul. Rupi al-qalam an-thalathin, diangkat pena malaikat untuk tidak dicatat sebagai dosa. Ada 3 orang. Ya. Yang pertama adalah orang yang lupa sampai dia ingat. Kemudian orang yang bila sampai dia sembuh, yafik. Kemudian orang yang bayi sampai dia dewasa, sampai dia besar. Jadi maknanya 3 hal ini tidak tercatat dosa. Jadi kalau anak bayi melakukan dosa, tidak tercatat dosa. Kemudian orang yang dalam keadaan gila berbuat hal, tidak hal karena dia tidak berdosa. Ya, jadi sama dengan hukumnya Ananda. Ketika orang puasa gila dia, apakah dia harus mengkodok puasanya? Ketika dia gila, tidak perlu untuk mengkodok puasa waktu gila. Tapi kalau sudah sembuh, maka dia wajib untuk menyambung puasanya. Tapi ketika dia sudah gila atau hilang akal, tidak tercatat sebagai dosa. Begitu juga dengan orang yang lupa sampai dia ingat, maka dia berkategori rupi al-qalam. Maka kalau dia memang terlupa minum, terlupa makan, terlupa dalam melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan, maka itu adalah berkah dan rahmat dari Allah. Tapi ingat, jangan lupa dilupakan. Masak 3 piring sampai lupa itu tidak mungkin. Ya, pasti dikarenakan ada problem. Ustaz, saya terlupa, Ustaz, makanya terbawa. Ada yang cerita-cerita bilang, saya terhipnotis, sekali terhipnotis makan sampai sekian piring, baru ingat astagfirullah puasa. Itu bukan terhipnotis, memang laparnya itu ya. Maka dia harus posisi lupa yang sejati, lupa yang benar, bukan lupa yang disengaja dan dimain-mainkan. Begitu, insyaallah. Kalau terlupa itu tidak apa-apa ya, Pak ya? Ya, artinya kan terlupa, artinya bukan dia menguasai dirinya, tapi dia terkuasai oleh kelupaannya. Namanya lupa itu hukumnya tidak ada dalam agama kita. Rupi al-qalam yang saya katakan tadi, diangkat pena kan malaikat tuh catat tuh mana yang dosa, mana yang baik. Ketika dia lupa, itu rupi al-qalam, diangkat pena malaikat untuk mencatat keburukannya. Artinya ketika dia puasa terlupa kemudian dia makan, ketika puasa kemudian terlupa dia minum, terlupanya itulah menjadikan dia tidak membatalkan puasanya dan tidak juga merusak puasanya. Begitu Ananda Zaid, insyaallah. Terima kasih ya, Pak, atas sama-sama Ananda. Ini sangat bermanfaat untuk kami semua, terutama diri Anda sendiri ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Guys, itu tadi penjelasan dari kami, dari Abah. Jangan lupa like, share ke teman-teman dan keluarga kalian, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.